sini. Saya kebetulan dulu sempat ngajar juga di SMA, maksudnya ngajar ngeles gitu ya dulu. Dan ada materi ini sedikit ya. Jadi mungkin sudah ada gambarannya. Nah, tautologi itu adalah pernyataan majemuk yang nilainya selalu benar. Jadi apapun kemungkinannya dia itu dimasukkan variabel apapun, dimasukkan konstanta apapun gitu ya, maka nilainya akan selalu benar. Nah, itu namanya tautologi. Nah, lawannya dari tautologi itu adalah kontradiksi. Jadi kalau tadi kita ganti apapun dia itu benar, namanya jadi tautologi. Kalau diganti apapun jadi salah, namanya kontradiksi. Itu pernyataan majemuk yang nilainya selalu salah untuk setiap kemungkinan itu namanya kontradiksi. Nah, kalau ada benar ada salah ya berarti namanya kalimat terbuka. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti variabel tertentu, kita ganti konstanta tertentu dia benar, tapi diganti variabel atau konstanta yang lain nilainya jadi salah, ya berarti dia disebutnya kalimat terbuka. Gitu ya. Oke, itu. Nah, kita coba lihat contoh dari pernyataan tautologi gitu ya. Misalnya gini, P atau negasi P. Kalau kita tabelkan, nah ini salah satu caranya ya, salah satu cara untuk menemukan sebuah pernyataan majemuk itu merupakan tautologi atau bukan itu adalah menggunakan tabel. Yang paling mudah pakai tabel. Jadi kita tabelkan. Kalau hasil dari pentabelan itu hasilnya benar semua, contohnya yang ini ya, P atau negasi P. P-nya seperti ini, negasi P-nya seperti ini. Kalau di atau itu kan berarti yang salah hanya kalau kedua pernyataan tunggalnya sama-sama salah ya. Kalau ada satu saja yang benar, nilainya akan benar. Sehingga ini benar semua, maka pernyataan pertama, pernyataan majemuk pertama yang P atau negasi P itu merupakan salah satu contoh dari tautologi. Pernyataan kedua juga saya kira bisa kalian lihat dari tabel ya, bahwa dari P maka Q seperti ini dan negasi P atau Q seperti ini, kemudian kita gabungkan dengan atau, sama kalau atau tadi ketika salah-salah baru dia bernilai ini ada yang ini keliru ya, bukan tautologi ya? Ya enggak? Saya bentar. Nah, atau itu berarti kan kalau salah-salah berarti dia salah ya? Ya bentar, negasi P atau Q, negasi P atau Q, negasi P atau Q. Oh ya, ini salah-salah berarti di sini harusnya salah ya? Ya enggak? Benar enggak? Kalian menemukan kekeliruan enggak? Jadi bukan tautologi ya, berarti pernyataan kedua ini merupakan contoh apa berarti? Apa? Kalau ada yang salah? Apa, kalimat ya, kalimat terbuka ya. Jadi ini contoh dari kalimat terbuka karena ini ada yang salah. Kalau pengen benar kira-kira ganti apa ini? Dan ini kita ganti apa ini? Kalau pengen benar. Ada yang tahu? Ada yang bisa berpendapat? Kita ganti apa nih supaya dia jadi tautologi? Kira-kira? Ganti jadi jika? Oh ya, diganti. Ini kita ganti sama apa? Ini ya? Iya. Apa namanya? Implikasi ya? Nah, kayak gini. Kalau diganti implikasi, waduh malah baju ore-ore Anda. Mana ya penghapusnya? Susah. Kalau nggak pakai ini ya. Oke. Sudah. Jadi, kalau kita ganti dengan implikasi di sini, maka ini jadi tautologi ya. Dan kalau ini nggak diganti ya berarti jadi kalimat terbuka. Nah, ini mungkin kita perlu cek juga. Kalau pakai dan, berarti kan dia hanya benar kalau benar dan benarnya. Nah, ini nggak ada yang benar dan benar, berarti pernyataannya semua salah, maka pernyataan ketiga ini kita sebut sebagai jenis kontradiksi atau kalimat majemuk yang jenisnya kontradiksi. Nah, selain menggunakan tabel kebenaran, ada juga cara yang menganalisis nilai kebenaran dari tabelnya. Jadi hanya dianalisis saja. Contoh misalnya pernyataan ini rada kudu mikir sithik ya. Rada mikir sithik. Contoh ini, P maka P atau Q. Ya. Untuk ngecek ini, kalau misalnya tidak pakai tabel, maka kalian harus ingat tabel kebenaran dari pernyataan maka atau jika maka yaitu implikasi, itu kan hanya salah kalau apa? Implikasi itu salah jika apa? Dari benar ke salah. Benar ke salah kan? Jadi antecedennya benar,
konsekuensinya salah ya. Nah, itu kan kalau pengen salah, selainnya benar. Nah, kalau kita ingin pernyataan ini salah, berarti kan sekali lagi P-nya harus benar, ini harus salah. Lah kalau P-nya benar, nah di sini kata hubung atau mungkin nggak salah kalau ada satu saja yang benar. Paham nggak maksud saya? Kan nggak mungkin salah ya. Kenapa? Maksudnya yang P atau Q itu kalau P-nya sudah benar, berarti kan pernyataan ini tidak bisa salah. Karena atau itu membutuhkan kedua pernyataannya sama-sama salah kan? Paham nggak maksud saya? Ya. Nah, artinya berarti semua kemungkinan itu menyebabkan tabel ini itu nanti ya benar semua. Jadi ini contoh dari tautologi. Gitu. Paham nggak kira-kira ya? Sekali lagi ya. Jadi pernyataan jika maka ini kan dia akan bernilai salah kalau P-nya benar dan P atau Q-nya salah. Tapi kalau sudah kita setting P-nya benar, ya yang di sini tidak mungkin jadi salah kan? Karena atau itu kalau sudah ada satu yang benar, maka nilainya pasti benar gitu loh. Nah, sementara pernyataan lain kalau P-nya sudah salah, ya pasti belakangnya itu akan mau salah mau benar kan tetap pernyataan ini bernilai benar. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini dengan menganalisis begitu, maka pernyataan ini itu merupakan tautologi gitu ya. Sama dengan yang tadi, kita bisa menganalisis juga kayak yang pernyataan ini misalnya, yang ini aja deh. Apakah ini tautologi atau bukan? Ya, kalau atau, pernyataan atau itu salahnya jika apa? Salahnya jika keduanya salah. Sama-sama salah ya. Nah, kita manfaatkan yang sebelah kanan. Kenapa? Yang kanan kan hanya satu pernyataan. Jadi pasti kalau ini pengen salah, berarti Q-nya harus benar kan? Ya enggak? Nalarnya kan gitu. Berarti kalau pengen ini salah, Q-nya harus benar. Nah, tapi kalau Q-nya benar, bisa enggak ini jadi pernyataan yang bernilai salah? Ada kemungkinan salah enggak? Ada. Ada. Kalau P-nya Salah. benar, gitu kan? Paham ya? Berarti kalau gitu pernyataan kedua ini merupakan apa? Kesimpulannya. Kontradiksi. Yakin kontradiksi. Bisa benar enggak ini? Bisa. Bisa. Kalimat Kalau terbuka. nah, berarti yang kedua ini kalimat terbuka ya. Jadi pernyataan pertama tulis. Tautologi salah lagi ya. Jadi ini orang tak cek lagi berarti. Kemarin nggak saya cek lagi ya. Salah ya. Harusnya ini adalah kalimat terbuka. Kira-kira apa yang harus saya ganti kalau pengen ini jadi tautologi? Bentar. Kenapa saya salah? Oh, guys, sorry. Di sini negasi P ya. Harusnya sini negasi P. Ini negasi P. Coba kalau ini negasi P, misalnya. Kalau saya ganti ini negasi Q-nya dengan negasi P. Berarti kan kalau pengen salah, maka negasi P-nya harus salah kan? Kalau negasi P salah, jadi sekali lagi ini kalau misalnya kita ganti P gitu ya. Mana ya? Nih, ini tak ganti P. Oh, nggak bisa deh. Oh, malah garis. Ruwet, guys. Ya, kalau ini tak ganti P. Waduh, saya nggak pakai mouse. Ruwet. Malah racet dong. Ya, pokoknya itu tak ganti P. Berarti kalau itu P, apa yang terjadi? Kalau ini P, berarti kan negasi P-nya salah. Kalau negasi P-nya salah, berarti P-nya apa? Salah. Benar. Benar. P-nya benar kan? Kalau P-nya benar, mungkin nggak pernyataan yang depan ini jadi salah. Kalau belakangnya benar itu bisa salah nggak implikasi? Tidak. Tidak bisa ya. Jadi kalau konsekuensinya atau yang bagian belakangnya itu benar, kan pasti pernyataan ini bernilai benar. Nah, kalau ini saya ganti P, maka ini jadi tautologi, tapi kalau ini tetap Q, maka ini jadi kalimat terbuka, gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Ngerti ya? Siapa sebenarnya paham? Coba analisis bareng-bareng pernyataan ini. Ini apa nih? Yang nomor E ini. Kelihatan ya, bagian E. Apakah kontradiksi atau tautologi atau kalimat terbuka? Pakai analisis saja, ini sebenarnya pakai tabel ya, tapi kita analisis saja. Apa kira-kira? Jika hanya jika itu, masih ingat nggak? Benar jika apa, salah jika apa? Kemungkinannya. Benar jika keduanya salah. Benar jika keduanya salah dan benar jika keduanya benar. Ya, ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau nilai kebenarannya beda, itu berarti
jadi salah malahan. Tapi kalau sama-sama benar atau sama-sama salah, dia nilai kebenarannya benar kan? Gitu toh. Nah, sekarang kira-kira kalau ini pengen jadi benar misalnya. Kalau pengen benar, berarti kan yang depan ini bisa sama-sama salah ya. Kita coba analisis untuk sama-sama salah dulu. Kalau Q-nya salah, berarti Q-nya harus, kalau negasi Q salah, berarti Q-nya harus Benar. benar. Kalau Q-nya benar, pernyataan ini berarti apa? Benar. Benar, gitu kan. Benar. Oke. Jadi kalau tadi ini Q-nya salah, justru yang depan jadi Benar. benar. Berarti ini nilainya jadi salah ya malahan ya. Paham nggak maksud saya? Oke. Sekarang kalau misalnya kita setting negasi Q-nya benar, berarti Q-nya kan salah. Salah. Ya kan? Kalau Q-nya salah, ada kemungkinan berarti ini benar atau salah ya. Ya enggak? Berarti tidak bisa dipastikan kalau gitu. Yang E ini berarti apa kesimpulannya? Kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Gitu ya. Jadi karena tadi kita ngecek dia bisa bernilai salah, bisa bernilai benar. Jadi kalau gitu dia adalah kalimat terbuka gitu ya kalau analisis. Tapi kalau pakai tabel ya ditabelkan. Kalau ini coba, ini rada dua ya. Rada mumet sithik. Ini berarti yang kita perhatikan adalah kan ini satu kesatuan. Berarti yang kita perhatikan implikasinya ini ya. Paham nggak maksudnya ini? Ngerti ya? Berarti kan yang depan benar, yang belakang salah. Kalau pengen salah, gitu kan? Tahu nggak ini maksudnya? Paham ya? Tapi ini kita angel ya. Ya coba, tapi kita coba bareng-bareng. Baik. Sekarang kita coba lihat kalau pengen salah. Ini berarti yang depan harus benar, belakang salah kan? Coba. Kalau benar, P jika Q ini benar, berarti kan kemungkinannya P dan Q bernilai sama toh? Ya enggak? Apa nilainya? Nilainya apa nilainya? Benar-benar atau salah-salah. Berarti P dan Q sama-sama benar kan? Benar-benar atau salah-salah. Oke, kita coba lihat yang benar-benar dulu. Kalau P dan Q sama-sama benar, ini benar pakai dan. Ini benar pakai dan, tapi kemudian di jika. Ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar ya? Ya enggak? Benar ya? Oke, kalau salah sama salah. Kalau salah sama salah. Apa berarti? Kalau salah sama salah. P-nya salah, I-nya salah. Berarti dia pasti salah sama salah. Jika salah sama salah itu berarti malah benar ya. Berarti kalau tadi di sini benar, sini maka benar. Berarti benar. Tapi tadi pas sini benar, sini bisa benar juga ya? Ya enggak? Tergantung R-nya kan? Bisa salah, Pak. Ya, bisa benar, bisa salah. Berarti apa F-nya ini? Kesimpulannya? Terbuka. Ya, terbuka. Nanti bisa dicocokkan dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Dicekkan. Dipaskan apakah benar atau belum. Oke, nanti kalian bisa latihan lagi. Ini ya. Kayak gitu. Nah, ini yang penting. Metode pembuktian. Nah, dalam bidang matematika, salah satu yang penting adalah gimana caranya kalian bisa membuktikan sebuah pernyataan. Ya. Nah, ada 3 hukum yang menurut saya juga mendasari atau ya menurut saya paling penting ya. Menurut saya paling penting dalam metode pembuktian. Meskipun ada metode pembuktian yang lainnya. Termasuk yang sudah kalian pelajarin di SMA adalah induksi matematika. Itu adalah salah satu metode pembuktian sudah. Cuman kan induksi matematika itu tidak bisa, ya seringnya hanya kita gunakan untuk pernyataan yang berupa itu ya. Misalnya 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan sampai K itu sama dengan N per 2, N plus 1 kayak gitu ya. Modelnya kan seperti itu. Kalau untuk yang pernyataan umum jarang bisa kita gunakan. Nah, ada 3 modus ponen, hukum kontraposisi atau kita sebut sebagai modus tollens, dan juga reduktio ad absurdum. Ini rada susah ngomongnya ya, yang ketiga. Atau metode pembuktian dengan pengandaian. Oh, kamu sama Mas. Ya. Ini anak saya. Halo. Halo. Halo Mas. Main layangan gak, Dek? Suka main layangan katanya. Oke, kita bahas yang pertama adalah modus ponen. Sudah pernah belajar modus ponen ya? Apa? Ingat nggak?
Jadi kalau ada pernyataan P maka Q, dan kemudian ada kebenaran yaitu P, maka kesimpulannya adalah Q gitu ya. Jadi kalau misalnya, kalau bahasa sehari-harinya gini misalnya, jika Andi sakit, maka Andi tidak berangkat sekolah. Gitu ya. Andi sakit. Jadi kan bilangnya gini, jika Andi sakit, Andi tidak berangkat sekolah. Nah, terus kemudian ada kebenaran yaitu P. P-nya kan Andi sakit. Berarti kesimpulannya apa? Andi tidak berangkat sekolah, gitu kan? Paham nggak ya maksudnya? Jadi kalau kita tuliskan dalam rumus di atas itu maksudnya gini. Jika ada kalimat P maka Q yang bernilai benar, jadi kalau pernyataan jika Andi sakit, Andi tidak berangkat ke sekolah itu dianggap benar, lalu fakta P terjadi, berarti fakta bahwa Andi sakit terjadi, maka kesimpulannya ya Andi tidak berangkat sekolah, gitu ya. Paham maksudnya ya? Sehari-hari itu hal yang sangat wajar. Nah, contoh ini namanya bukti langsung ya. Jadi biasanya kita sebut modus ponen itu adalah bukti secara langsung. Kenapa bukti secara langsung? Karena memang kalau dalam pernyataan jika maka, atau bentuknya ini kan implikasi ya. Kita bekerja dari P dulu untuk menghasilkan Q. Itu namanya bukti langsung. Kalau nanti kontraposisi atau reduktio ad absurdum, itu disebutnya bukti tidak langsung. Kenapa begitu? Karena kita bekerjanya tidak langsung dari P. Yang kontraposisi itu kita bekerjanya justru dari negasi Q. Kalau reduktio ad absurdum itu dari pengandaian. Jadi justru diandaikan. Sehingga disebutnya bukti tidak langsung. Nah, modus ponen ini buktinya bukti langsung. Karena kita bekerja dari fakta P. Gitu ya. P-nya terjadi. Nah, nanti harus disimpulkan bahwa Q-nya juga terjadi. Nah, baik. Contohnya adalah ini. Ini saya sudah buatkan contoh, ada dua. Yang pertama ini, buktikan bahwa jika X dan Y adalah bilangan rasional, tahu ya bilangan rasional? Apa definisi bilangan rasional? Di awal perkuliahan sudah sempat saya bahas. Apa bilangan rasional? Ayo, masih ingat nggak? Bilangan rasional itu apa? Apa bilangan rasional? Lali. Iya. Apa? Ada yang ingat nggak bilangan rasional? Halo. Bilangan A per B di mana? A per B, Pak. A per B. A per B, di mana A adalah bilangan bulat dan B adalah bilangan asli. Ya. Ada syarat lain nggak bilangan bentuk A per B itu? A dan B tidak sama dengan 0. Harus A dan B yang tidak sama dengan 0? B-nya aja, B Pak. sama D-nya, B-nya. B-nya B aja tidak boleh 0. Nah, oke, sip. Jadi sebenarnya biasanya lebih tepatnya begini ya. Saya coret-coret di sini. Nih. Jadi umumnya dia lambangnya bilangan irasional itu adalah Q ya. Kalau irasional Q komplement, lambangnya biasanya itu. Nah, Q itu adalah himpunan bentuknya seperti ini. Sorry. Ini ya. Dengan syarat A dan B itu ada di bilangan bulat. Ya, bagian dari bilangan bulat ya, dengan B-nya tidak sama dengan 0. Dan kadang ditambahkan ini. FPB dari A dan B itu sama dengan 1. Ini namanya, tahu maksudnya ini FPB ya, atau tak tulisin gini, karena kalian belum familiar dengan ini. FPB tahu ya? Atau disebutnya kalau dalam teori bilangan ini saling prima. Saling prima itu misalnya gini, 4/5 tahu ya? 4 dan 5, 4 itu bilangan prima bukan? Bukan. Bukan. Tapi 4 dan 5 itu saling prima. 4 dan 5 ini saling prima. Tahu saling prima? Ya FVB-nya 1 gitu ya. 4 dan 5 itu ya. FVB-nya 1. Nah, itu disebutnya saling prima. 4 dengan 5 itu sama dengan 1. Maksud saya, kalian kan bisa nulis 4/5 dengan 8/10 ya. Paham nggak maksudnya? Ya. Nah, bentuk A per B di dalam bilangan rasional itu sudah disederhanakan, gampangnya gitulah. Ya, itu bentuk paling sederhana.
Jadi kalau kita bilang A per B, bilangan rasional, ya kita ngomongnya A dan B itu sudah yang paling sederhana. Kita tidak bicara 8 per 10 atau 12 per 15 gitu ya. Yang kita omongkan kalau A per B itu bilangan rasional, ya sudah, itu adalah bentuk paling sederhana. Artinya SPB dari A dan B-nya itu satu atau saling ya. Dipegang betul ya ini definisinya dari bilangan rasional, karena kita akan sering ketemu dengan ini. Nanti kalian pas belajar analisis real itu juga pasti sering ketemu dengan ini. Ya, jadi definisi-definisi dasar seperti ini harus kalian pegang. Oke, sudah. Nah, berikutnya tadi sampai mana? Ini ya. Bentar. Ini salah saya. Ini dia. Nah, lalu gimana cara membuktikannya? Kita akan bekerja dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Yang kita miliki adalah X dan Y adalah bilangan rasional. Berarti kalau X dan Y-nya adalah bilangan rasional, kan kita punya KLMN bilangan bulat. Ini harusnya saya tambahin ya. Dengan M dan N-nya tidak sama dengan 0. Sorry, L dan N-nya tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga X sama dengan K per L dan Y sama dengan M per L. Paham ini maksudnya? Nanti ya. Karena dia bilangan rasional, berarti kan saya punya bilangan bulat yang menyebabkan X-nya adalah pecahan gitulah gampangnya. Nah, berikutnya kalau kita kalikan X dengan Y, ini harusnya saya tambahi sekali lagi ya. Ini harusnya ada tambahan bahwa L dan N-nya tidak sama dengan 0 dan KL dengan MN itu adalah FPB-nya 1 gitu ya. Nah, berikutnya XY-nya kalau kita kalikan berarti perkalian antara KL dengan MN yang sama dengan KM per LN. Nah, ini kita state berikutnya bahwa kan sudah menjadi pengetahuan yang umum ya, bahwa kalau kita kalikan dua bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat lagi. Jadi LN dan KM masing-masing berarti bilangan bulat juga. Ya. Dan karena tadi LN masing-masing L dan N tidak sama dengan 0, kan berarti LN juga tidak sama dengan 0 ya. Paham maksudnya ya? Artinya berarti KM dan LN ini adalah bilangan rasional gitu ya. Sehingga XY-nya menjadi bilangan rasional. Ya, selesai gitu. Oke. Nah, ini bukti yang lain. Ini nanti kalian akan pelajari kalau ngambil mata kuliah teori bilangan ya. Secara khusus akan kita bahas, tapi ini hanya contoh sampel aja. Ini garis ini maknanya terbagi, membagi habis. Jadi M garis N ini maknanya M membagi habis N gitu ya. Membagi habis itu kayak misalnya 2 dengan 8. 2 kan membagi habis 8 ya. Jadi bisa ditulis 2 garis lurus kayak gini 8. Itu maknanya 2 membagi habis 8. N membagi P berarti ya N membagi habis P. Dan pernyataannya adalah ini yang harus kita buktikan. Jika M membagi habis N dan N membagi habis P, maka M membagi habis P. Dan mungkin kita buktikan di coret-coretan sini ya, dan lebih jelas. Kalau sama coret-coretan kan biasanya lebih mantap. Bentar. Saya pindah share screen. Nah, ini ada kelihatan ya. Tadi kita mau membuktikan bahwa jika M membagi P, apa tadi? Salah ya? Jawab apa dah? M membagi N. Membagi habis N. M membagi N dan N membagi P ya. Ya. M membagi N dan N membagi P, maka apa? M membagi P, gitu ya? Ya enggak? Nah, bagaimana cara membuktikannya? Coba contoh misalnya 2 membagi habis 8. Ini tidak bisa, kalau pembuktian begini sekali lagi tidak boleh terus kalian ngambil contoh angka ya. Misalnya kalian ngambil 2 membagi habis 8, 8 membagi habis 16, maka 2 membagi habis 16 gitu ya. Itu benar. Contoh yang benar, tapi tidak bisa digunakan untuk membuktikan. Kalau kita mau membuktikan, kita harus mengambil secara umum ya, tidak boleh ngasih contoh. Kecuali kalau kalian boleh diambil satu contoh yang menunjukkan bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu sudah selesai. Tapi kalau membuktikan harus ya
Apa makna M membagi N kira-kira? 2 membagi habis 8. 4 membagi habis 12. Apa maknanya kira-kira? Menghasilkan Apa ya kira-kira? Karena bilangan, M membagi N, apa kira-kira maknanya? Maka menghasilkan bilangan bulat. saya ya, ini berarti ada bilangan bulat, katakan K, Z biasanya lambangnya bilangan bulat ya. Sehingga ya M itu atau N paham nggak ya? Contoh, 2 tadi membagi habis 6 ya misalnya. 2 membagi habis 6. Nah itu kan ada bilangan 3 yang menyebabkan 8 membagi habis 16. Nah ada bilangan 2 yang menyebabkan 8 kali 2 itu jadi 16 gitu ya. Nah berarti kalau M membagi habis N ada bilangan bulat K sehingga N-nya adalah K kalikan dengan M ya. K kali M. Paham ya? Nah, pernyataan berikutnya, karena N membagi habis P, maka apa berarti? Apa kesimpulannya berarti? Terdapat K kali Ada Maka juga. E sama dengan ada P ada sama apa dengan dulu? Ada Masuk harus terdapat L. L. jangan L. K lagi. Bilangan Kenapa bulat. nggak boleh K lagi? Nanti kalau K lagi jangan-jangan K-nya sama terus. Apakah harus sama? Nah, kan diambil L Pak, yang lain. Maka Ya. terdapat Tanya L. 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 Bilangan bulat. Bilangan bulat. Sehingga apa? Hingga Sehingga P sama P dengan P sama dengan L kali N. N. LM. Ya. Nah, terus apa habis itu? P sama dengan Nah, apa akibatnya kita punya ini? Akibatnya apa, Jal? maka Yo. P sama dengan LKM. sama Nah, betul. Maka kita punya P sama dengan L kali KM. LKM. Dan ini kan boleh kita tuliskan gini ya. Nah, maka kali M. Nah, karena K, L itu adalah bilangan bulat, maka apa? Maka P sama Perkalian bilangan bulat kan bilangan bulat lagi. Betul. Maka itu kan bilangan bulat. Nah, sehingga tuh tadi apa itu mudah K, Kontrol KM ya. Sehingga apa berarti? Ya, ini kan P itu adalah bilangan bulat dikalikan dengan M gitu kan. Sebuah bilangan bulat yang dikalikan dengan M. Maknanya berarti kalau gitu ya M-nya membagi habis P. Ya. Udah selesai. Paham nggak ya? Jadi dari kalimat ini bahwa LK-nya adalah bilangan bulat, sebarang bilangan bulat yang dikalikan dengan M, berarti kan P-nya membagi habis, nah, gitu ya. M-nya membagi habis P. Ya gitu, pembuktian ya kayak gitu kan. Gampang kan? Ya, yang penting tahu definisinya dan ngerti arahnya berjalan dari mana ke mana. Nah ini namanya sekali lagi adalah bukti langsung. Monggo kalian harus betul-betul pahami ini karena kalau kalian mau bekerja di matematik, saya kira pembuktian adalah hal yang mutlak. Kan? Meskipun nanti kalian ke depannya ngambil statistik atau terapan, tidak di ranah teori ya, tapi tetap pembuktian itu adalah hal yang wajib kalian pahami. Nanti ke depannya kalau kalian kesulitan dalam membuktikan, ya akan banyak lah. Karena setiap perkuliahan pasti ada sih menurut saya. Kecuali yang sedikit pembuktiannya itu statistik biasanya. Statistik itu lebih banyak ke aplikasi memang. Tapi kalau sudah skripsi, ya itu biasanya di bab-bab awalnya harus banyak menulis pembuktian. Jadi tetap banyak kepake. Oke, berikutnya kita lanjutkan untuk yang bukti tidak langsung. Ya. Nah, saya balik lagi ke modulnya. Ya. Baik, berikutnya adalah
kontraposisi atau kadang kita sebut modus tollens. Kalau di SMA ada ya istilah modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Tapi silogisme itu juga bisa jadi metode pembuktian, tapi kurang familiar. Biasanya jarang dipakai. Yang sering kontraposisi atau modus tollens dan modus ponensnya. Nah, masih ingat ya, kontraposisi itu kan rumusnya begini ya. Kalau kalian punya pernyataan P maka Q yang nilai kebenarannya adalah benar, maka kontraposisinya kan juga benar. Jadi, kalau ini benar, maka kontraposisi ini bernilai benar. Selalu sama gitu ya nilai kebenarannya. Akibatnya berarti kita bisa membuktikan dari arah yang sebelah sini. Atau ya kita pakai bukti langsung tapi di sebelah sininya gitu loh sebenarnya. Jadi kita berawalnya dari negasi Q-nya. Kalau tadi kan bukti langsung itu berawalnya dari P. Nah, bukti tak langsung itu berawalnya kalau pakai kontraposisi dari negasi Q. Ya. Nah, kalau bisa dituliskan kalau dalam modus tollens itu begini. P maka Q, ada kejadian P maka Q, lalu ada fakta negasi Q, maka berarti ada fakta negasi P. Gitu ya. Jadi misalnya apa ya kalau dalam kalimat sehari-hari? Ya, kayak tadi aja misalnya, jika Andi sakit, Andi tidak berangkat ke sekolah. Nah, ada fakta bahwa Andi itu tidak sakit. Andi tidak berangkat sekolah. Ya, berarti jadinya Andi tidak sakit. Paham Raya? Apa ini ya? Jika Andi sakit, Andi berangkat ke sekolah. Salah. Jika Andi sakit, Andi tidak berangkat ke sekolah. Ya. Nah, ada fakta Andi tidak berangkat sekolah. Gitu. Malah ngumpet aku kali ini. Andi berangkat sekolah. Berarti Andi berangkat sekolah faktanya. Berangkat sekolah apa itu? Andi sakit, Andi tidak berangkat sekolah. Nah, terus ada fakta Andi berangkat sekolah. Berarti kesimpulannya Andi tidak sakit. Andi tidak sakit. Andi tidak sakit. Maksud saya itu ya. Walik-walik. Nah, itu kalau dalam kalimat sehari-hari ya. Kontraposisi atau modus tollens itu. Nah, salah satu yang bisa kita coba misalnya contohnya begini. Jika X kuadrat adalah bilangan ganjil, maka X bilangan ganjil. Ini sebenarnya sudah sempat kita buktikan ya, tapi justru dulu itu yang X-nya ganjil, maka X kuadratnya bilangan ganjil. Ingat nggak? Dulu itu loh, pernah kita bahasnya. Nah, tapi kalau dari arah sebelah kanan, jika X kuadratnya bilangan ganjil, maka X-nya bilangan ganjil, itu susah teman-teman. Buktikannya ribet. Ya, kenapa ribet? Jawabannya ribet. Dan ini memang rule-nya menurut secara umum pasti orang akan mengerjakannya menggunakan kontraposisi. Karena lebih mudah kita bekerja dengan sebelah kanannya ya dibanding sebelah kirinya. Jadi kita bekerja dengan X-nya bilangan ganjil dulu. Jadi tapi dinegasi ya ingkarannya dari X bilangan ganjil karena tadi kan kalau pakai kontraposisi yang kalimat di belakang atau Q-nya kan dinegasi, diingkar gitu kan. Maka kita bekerja dari ingkarannya dari X bilangan ganjil. Ingkaran X bilangan ganjil kan X-nya bilangan genap. Nah, kalau X-nya bilangan genap, berarti kan X-nya bisa saya nyatakan sebagai 2N gitu ya. Untuk N-nya sebarang bilangan bulat, gitu kan. Nah, akibatnya berarti kita bisa memiliki X kuadratnya sama dengan, kita orek-orek di sini lah ya. Mungkin lebih enak kalau sambil coret-coret. Kalau cuma baca itu kadang kurang terasa ya. Yes. Nah, gini. Jadi kita mau membuktikan apa tadi? Jika X kuadrat. X kuadrat merupakan bilangan genap. Ganjil, no, bro. Ganjil. Oh ya, ganjil. Ganjil. Maka X-nya ganjil kan? Ganjil. Ganjil, ini kan? Ya. Nah, tapi kita pakai kontraposisi kan? Nah, kalau kontraposisi kan berarti X ganjil, X-nya bil ganjil, itu dinegasi. Dinegasi. Berarti negasinya adalah bilangan genap. X-nya bil genap. Nah, dari X bilangan genap, kan berarti X adalah soalnya 2N gitu ya. Iya. N-nya adalah bilangan bulat. Ya kan? Nah, yang kita tuju tentu X kuadratnya berarti nanti harusnya jadi genap juga gitu loh. Sehingga pernyataan ini itu kontraposisinya benar. Kalau kontraposisinya benar berarti pernyataan ini benar gitu loh yang dituju. Paham ya? Nah, jadi berarti yang kita tuju adalah X kuadratnya nanti harusnya genap. Nah, X kuadrat berarti sama dengan apa? 2N kuadrat. 2N
N kuadrat. 2N kuadrat. Tapi ini ya, 2N dikuadratkan gitu ya. Oke, 2N kuadrat dengan 2N dikuadratkan beda loh. Hati. Tahu maksud saya ya? 2N kuadrat berarti yang berkuadrat N-nya, tapi 2N dikuadratkan berarti 2N-nya keseluruhan dikuadratkan. Ya, Ini jadi berarti 4N kuadrat ya. Ya. Nah, ini kan sama dengan 2 dikalikan 2N kuadrat. Ya kan? Kenapa harus begini, Pak? Supaya kita bisa state bahwa ini bilangan genap. Nah, kan karena 2N kuadrat, ini kan pasti bilangan bulat ya? Ya enggak? Ya, elemennya bilangan bulat kan? Iya. Maka berarti 2 dikalikan 2N kuadrat itu adalah bilangan apa berarti? Genap. Genap. Karena dia 2 kali sebuah bilangan bulat gitu ya. Berarti pasti genap. Nah, udah selesai kan? Ya, karena kontraposisi. Karena kontraposisinya terbukti, maka ya bukti selesai gitu. Atau ya implikasinya benar. Paham ini maksudnya ya? Nah, ini salah satu contoh. Contoh yang lain tadi ada ya. Atau ada nggak ya yang di soal-soal yang kalau ada nanti bisa kita bentar. Mana tadi? Ya. Nah, kalau ini saya kira pakai bukti langsung atau bukti tidak langsung sama-sama mudah ya. Tapi ini kan rencananya kita mau bukti pakai tidak langsung, maksudnya pakai lingkaran. Pakai kontraposisi. Jadi kalau mau membuktikan pakai kontraposisi, ini kan berarti jika 1 tambah min 1 pangkat N sama dengan tidak sama dengan 0, maka N-nya genap. Berarti kita ingkar dulu N genapnya, gitu kan. Kalau N ingkarannya N genap kan N ganjil. Ya enggak? Paham ya? Jika N-nya ganjil, berarti kan min 1 pangkat N-nya sama dengan berapa? Min. Wes sini wae. Jika 1 ditambah min 1 pangkat N ini tidak sama dengan 0, maka N adalah genap. Ini yang mau dibuktikan ya. Nah, kalau mau pakai kontraposisi, berarti kita bekerja dari negasi yang ada di sebelah kanannya. Negasi dari pernyataan N genap. Negasi N genap kan berarti N ganjil. Ini kan? Ini toh? Pak, Yora? share screen-nya belum. Mohon maaf Pak, di saya share screen-nya belum keluar. Maaf guys. Screen-nya belum keluar. Masih Yo di PDF. santai guys. Siap. Pali guys. Malam pada tunggu bisa. Oke, jadi ini ya yang mau kita buktikan. Nah, negasi seperti yang kita lakukan tadi bahwa kalau mau membuktikan dengan kontraposisi, maka kita menegasi pernyataan yang kedua. Jadi N genapnya dinegasi. Negasi dari N genap itu apa? N-nya ganjil, gitu kan? Nah, untuk N ganjil, N ganjil, apa cah? Ganjil mana? Maka Negatif 1 min 1 pangkat N. itu jadi apa? Jadi min 1. Kan sama dengan min 1. Min ya enggak? 1. Nah, Iya. akibatnya berarti 1 ditambah min 1 pangkat N itu jadi sama dengan 1 tambah min 1 kan? 0. Sama dengan 0. Nah, ini kan merupakan pernyataan yang ini, yang min 1 tambah min 1 pangkat N sama dengan 0, ini kan jelas merupakan apa? Negasi
Negasi dari 1 plus 1, Nah, 1 plus pernyataan ini. 1 pangkat N tidak sama dengan 0. Nah, ini negasi dari pernyataan ini. Sehingga ya kontraposisinya bernilai benar, gitu kan. Kontraposisi benar, jika dikasih, nah gitu. Paham ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Terakhir, metode pembuktian yang terakhir. Namanya adalah reduktio ad absurdum. Ya. Bacanya aja rada susah ya. Bacanya aja rada ribet. Mana ya tadi ya? Ah, ini. Ini juga sangat sering kita temui ya nanti dalam pembuktian-pembuktian di matematik. Kita akan sangat sering membuktikan dengan melakukan pengandaian. Jadi untuk membuktikan pernyataan P, maka ada kalanya itu susah gitu ya, langsung itu susah, langsung membuktikan pernyataan itu susah. Maka yang kita tuju justru mengandaikan kejadian dari P, ingkaran dari P. Jadi kita ingkar dulu pernyataan P itu. Misalnya jika P-nya A, atau gini deh, misalnya tadi Andi sakit gitu misalnya, pernyataannya gitu. Nah, kita ingkar dulu Andi itu sehat. Nah, terus kita cek gitu ya. Ternyata dia itu tadi pernyataannya apa, Cah? Misalnya Andi sakit ya. Andi sakit. Andi tidak sakit. Andi tidak sakit ya. Nah, ya. Ternyata pas kita jalan-jalan gitu ya misalnya, ternyata nemukan temennya itu ngomong, Andi itu dirawat di rumah sakit, dia sudah berapa hari gitu ya. Nah kan berarti pernyataan Andi tidak sakit itu kan jadinya salah gitu ya, bernilai salah. Sehingga berarti fakta ingkarannya tadi harus diingkar lagi. Jadi ingkaran dari ingkaran jadinya balik lagi ke pernyataan P itu benar. Paham ya kira-kira gitu. Jadi awalnya ada pernyataan P, kita sulit membuktikan langsung itu P-nya. Nah justru diingkar dulu. Setelah diingkar itu ternyata kita ketemu fakta-fakta yang mengatakan bahwa ingkaran itu justru salah. Nah berarti kalau ingkarannya salah, ya perlu diingkar lagi supaya jadi benar, gitu kan? Paham ya kira-kira gitu. Agak sulit ya. Jadi kalimatnya begini, jika ada pernyataan P dan untuk membuktikan itu ternyata susah, maka kita andaikan kejadian dari ingkarannya, yaitu negasi P. Nah dari pengandaian itu melalui penalaran yang logis, kita turunkan suatu kontradiksi. Kontradiksi itu maksudnya kenyataan bahwa negasi P itu ada kesalahannya. Jadi pengandaiannya harus diingkar lagi, sehingga jadi negasi dari negasi yang ingkarannya tadi. Balik lagi ke pernyataan P itu berarti harus di-state. Nah, contoh yang sangat ini biasanya juga dibuktikan nanti ya. Kalau kalian ngambil kuliah analisis real. Analisis real ini biasanya dibuktikan. Buktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Ini sangat terkenal ya. Kalian nyari di YouTube pasti banyak banget yang bahas bukti bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Nah, kan susah ya kalau kita buktikan langsung. Gimana caranya menunjukkan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Bilangan irasional kan berarti bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B kan. Paham nggak ya? Nah, kalau tidak bisa itu kan malah susah ya kan. Yang enak kalau bisa dinyatakan. Berarti kalau bisa kan ada kemungkinan kita ngutak-atik gitu loh. Paham nggak ya maksud saya ya? Kalau tidak bisa itu kan ya piye wong tidak bisa kok. Terus harus diapakan gitu kan. Tapi kalau bisa dinyatakan dalam bentuk A per B misalnya, kan kita bisa mungkin nguwai ngutak-atik dari A per B itu sehingga nanti ketemu kontradiksinya atau dari penalaran logis yang diturunkan itu muncul hal yang aneh gitu, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengandaiannya salah sehingga pernyataannya benar. Ini kita perlu coret-coret lagi kayaknya. Oke, mana ini dia. Sip. Nah, ya. Nah, biasanya kalau bukti dengan pengandaian itu tidak pakai jika maka ya pernyataannya itu. Hanya satu pernyataan. Paham nggak maksud saya? Kan kalau ini tadi kan jika maka semua, yang ini satu pernyataan. Kan bahwa Allah malah hilang. Allah malah hilang.
Wah, aneh. Ini mana nih ya? Redonya. Oh ini. Ya wis lah, tulis lagi. Buktikan bahwa itu saya itu salah mau mencet. Pak. Saya itu mau mencet ALT plus, terus dari tadi keliru di sampingnya, kena backspace. Waduh. Jadi gagal terus. Mau munculin equation ini loh. Akar 2 adalah bilangan apa? Bilangan Irasional. irasional. Ya, saya kalau nulis di sini tuh kalau nyari akar kan susah ya. Jadi seringnya pakai /SQRT. Kalian pernah buat gitu nggak? Kayak gini. Misalnya mau bikin perperan. Alah malah salah. Alah malah. Frek Raiso ya? Buding. Mau ngasih contoh gagal. Masa Raiso sih? Saya penasaran. Kebalik mungkin Pak pecahannya. Murah. Bisa dah. Berarti nggak bisa fraction. Ya bisa cuma ini masa. Bisa. Bos. Bukti. Nah, ini susah ya kalau kita buktikan secara langsung. Nah, jadi kita pakai bukti tidak langsung reduksio kata absurdum tadi. Susah ngomongnya itu bahasa Yunani soalnya. Ya zaman-zamannya Aristoteles gitu ya. Yang filsuf-filsuf yang kayak gitu kan memang pemikirannya bagus. Ini kayaknya memang zamannya Aristoteles ya. Yang ada kayak ini. Metode pembuktian kayak ini. Tapi zaman dulu belum ada internet ya, jadinya tidak bisa kita temukan. Bapaknya juga mungkin belum bisa WA-an ya. Udah. Oke. Belum ada. Info yang tidak penting ya. Oke, ya sekali lagi bahwa ini kita sulit untuk buktikan secara langsung, maka kita andaikan. Jadi apa maksudnya pengandaiannya? Jadi dinegasikan lah teman. Andaikan bulanku. Andaikan berarti akar 2-nya Rasional. akar 2-nya adalah Bilangan rasional. bilangan rasional. Rasional. Berarti apa? Dibuat. Maka akar 2 itu berarti Memenuhi syarat upper sama B. dengan upper B. Kalau lompat. Upper B dengan B-nya, A dan B. Ya Allah. Tenang. Nah ini bisa ternyata. Jadi elemen itu pakai in. Di dalam bilangan bulat. Terus syarat yang lain berarti apa? B-nya tidak boleh sama dengan 0. Tidak sama dengan tuh pakai ini. Bisa kayaknya. Pakai apa, Pak? NEG. Not equal. Oh, gitu. Sama dengan pakai EQ bisa kayaknya. Equal. Oh, nggak bisa. Not equal. Ini nggak sama ya. Ini bisa kali. Tidak sama dengan 0. Siap. Dan FPB-nya, FPB dari A dan B itu sama dengan 1 ya. Sama yang saya sampaikan tadi ya. Bahwa FPB. Biasanya FPB sih memang cuma pakai koma tanda kurung gini ya. Tapi karena kita belum bahas jauh sampai ke sana, belum ada teori bilangan ya. Nanti kalau sudah sampai teori bilangan kalian tahu. Nah, ini. Oke. Karena akar 2 kita anggap bilangan rasional, akar 2-nya bisa dinyatakan dalam bentuk upper B-nya bilangan bulat, B-nya tidak 0, dan FPB-nya 1 atau dia saling prima gitu ya. Nah, sekarang kita bisa bekerja dengan ini nih. Ya, misalnya kita kuadratkan. Jadi 2 sama dengan ini kan. Kuadrat per B kuadrat, ini kan.
Betul. Ya, yang berarti artinya apa? Jadi A kuadrat sama dengan 2B kuadrat kan? Ya. Ya enggak? Apa makna dari A kuadrat sama dengan 2B kuadrat? Coba. Berarti A kuadrat itu bilangan apa? Bilangan kuadrat. Tak kampleng. Apa? Bilangan apa? Bilangan? Genap. 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 Ya. Jadi kalau gini sudah pakai jadi tadi, sehingga A kuadrat bilangan, nah gitu kan, karena dia adalah 2 kali dari bilangan bulat gitu kan, bilangan B kuadrat kan bilangan bulat. Nah, karena A kuadrat bilangan bulat, kalau A kuadratnya bilangan bulat, ini sudah pernah kita buktikan ya, bahwa A-nya bulat, ya enggak? Ini kalau mau dibuktikan lagi boleh. Tahu nggak maksud saya? Kalau A kuadratnya bulat, pasti, kok bulat sih? Ini kok bisa dibulat sih? Genap, guys. Genap, Pak. Oh, maksud saya itu. Jadi bulat-bulat. Genap, maka A-nya genap. Ya enggak? Paham ini ya? Paham ya? Siap, paham. Ngerti ya? Ini kalau mau dibuktikan sendiri boleh. Jadi nanti dari pembuktian ini ditulis lema gitu ya sebelumnya. Lema itu adalah semacam teori yang digunakan untuk membuktikan teorema. Anggaplah ini misalnya teorema gitu ya. Maka kita butuh lema untuk membuktikan ini. Yaitu salah satu lemanya adalah jika A kuadrat bilangan bulat genap, maka A-nya genap. Tapi ini saya kira mudah ya. Oke, kita pahami dengan itu. Nah, lebih lanjut, karena A-nya genap, berarti akan bisa saya nyatakan sebagai 2K ya. Ya enggak? Dengan A-nya bilangan bulat. Dengan paham ini ya? Nanti ya. Paham, Pak. Paham. Nah, karena A-nya bilangan bulat sama dengan 2K, berarti kalau A kuadrat sama dengan apa? 4K kuadrat. 2K dikuadratkan. Kuadratkan, yang sama dengan 4. 4K 4 kali kuadrat. 4 kali 2K kuadrat. 4K Ya. kuadrat. Ya. Dan ini tadi kan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat toh. Nah, gini kan? Ya, Ya enggak? betul. Nah, dari pernyataan ini berarti B kuadrat itu sama dengan 2K kuadrat. Benar nggak? 2K kuadrat. Ya kan? Benar ya? Ya, Pak. Ya, benar. Jadi apa berarti? Berarti B kuadratnya bilangan apa? Bilangan apa? Genap juga. Genap. Genap. Juga. Betul. Genap. Genap. Nah, kalau B kuadrat genap, maka B-nya Genap. genap lagi, gitu kan? Ya kan? Nah, Ya. karena Ya. B genap, maka ada apa? Ada apa? Ada apa? Kalau genap berarti bisa dinyatakan sebagai 2. B tidak sama dengan 0. oh, B tidak sama dengan 0. 0 itu B genap sama bro. dengan B sama dengan B sama dengan 2 2. 2K. 2K K lagi. 2K lagi. 2 Kalau 2K nanti sama dengan A. 2L. Ya, 2P. 2L. 2L. Ya. Ya udah. Maka ada L gitu ya. Tuh. Apa itu? Sebentar, ada L. Sehingga B sama dengan 2L gitu ya. Ini kan? Paham ini ya? Ya, dengan L anggota Nah. bilangan bulat. Ya. Ada L. Nah, ini harusnya di sini. Ada L bilangan bulat sehingga itu. Itu ya. Nah, kalau sudah begitu, apa nih? Kira-kira apa kontradiksinya? Ada yang tahu kontradiksinya? Kontradiksinya di mana?
dari pernyataan-pernyataan. Kan kita menguraikan ini itu untuk mencari kontradiksi kan. Kontradiksi dari pernyataan bahwa akar 2 adalah bilangan rasional. Yang bermakna bilangan rasional itu ini sampai titik ini. Apa kontradiksinya? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu nggak? Apa kontradiksinya? Ayo, masa orang yang ngerti? Iya, ini masuk gak ngerti. Iya lah. Makruh. Ayo, apa kontradiksinya? Orang yang saya mau coba bukunya, ini berarti buku sudah ada kok. Modul maksudnya, modulnya sono. Iya, Pak ya. Ya, coba lihat. A-nya sama dengan apa? A-nya 2K kan? Ya. Terus B-nya sama dengan 2L. Nah, kira-kira FPB-nya berapa? FPB-nya? Apa? Karena FPB-nya 2. sama dengan 2K dan B sama dengan 2L. Alah. Y sama dengan ini kok tekan kono aja. Y sama dengan 2L. Ya. Untuk K dan L bilangan bulat, maka nanti FPB dari A, B 2. itu Iya betul. Iya betul. Ini minimum sebenarnya. Ya kan bisa lebih dari 2 ya. Tapi minimum 2. Yang berarti dia tidak sama dengan 1. Nah, kontradiksi. Kontradiksi. Nah, sehingga ya wes selesai sih sebenarnya. Biasanya kalau udah ngomong kontradiksi itu berarti selesai. Tapi mau diterangkan lagi boleh. Ya, jadi kalau kontradiksi jadi ya langsung gitu boleh. Bukan irasional. Akar 2 malah bukan irasional. Akar 2 irasional. Irasional. Ya. Gitu. Paham. Ya, gitu. Paham ya? Bisa ya? Kira-kira gitu ya? Ya, paham lah. Bisa. Nah, ini apa namanya? Yang harus kalian pelajarin. Saya yakin pertama kali belajar ini kelihatan lumayan sukar ya, tapi nanti seiring berjalannya waktu, kalau konstruksi berpikirnya sudah tersusun dan ya pengetahuan dasarnya semakin diperkuat, nanti bisa lah ya belajar pelan-pelan. Nah, buat belajar nanti bisa ini ya. Nah, saya salah misalnya. Ya, mungkin bisa sambil nyoba. Nanti saya buatkan link ya buat kuliah. Ini penjelasannya juga sudah ada. Nah, ini aja, nomor 6 ini aja. Ini bisa pakai bukti langsung, bisa pakai bukti tidak langsung ya. Buktikan bahwa jika A dan B adalah bilangan real positif, maka setengah dari A plus B itu lebih dari akar AB. Yang pernah ikut Olimpiade, saya yakin ini sangat familiar ya. Namanya AMGM inequality ya. AMGM. Ya. Ada tambahan lagi sebenarnya. HM, harmonic mean. Arithmetic mean dan AMGM, geometric mean. Ini namanya arithmetic mean, rata-rata aritmetik. Yang ini geometric mean, rata-rata geometris. Silakan dicoba, saya buatkan link ya buat kuliah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Mau pakai bukti langsung boleh, bukti tak langsung boleh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Terlihat.
Berarti A plus B kuadrat dengan A min B kuadrat itu gede mana? Kira-kira. Coba. Paham nggak maksud pertanyaan saya? Besar A plus B kuadrat. A plus B, Pak. Betul A plus B ya. Berarti ini Ya. lebih dari sama dengan 0 ya? Ya nggak? Ya, Pak. Benar nggak ini? Ya. Benar ya? Ya. Karena A dan B positif, berarti kan berlaku ini ya. Nah, ini sama dengan apa nih? Coba. Ini sama dengan apa? Ini kan berarti A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat kan? Ya. 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 Dan Ya. dikurangi sama A kuadrat. Dikurangi B. A kuadrat min 2AB min 2AB plus B kuadrat. Min 2AB plus B kuadrat. 2AB, Pak. Min 2AB itu. iya. Terus iki dadi 4B kuadrat. 4AB. 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 4AB Lebih dari 0. Ya sama dengan 4AB. Heeh. Masih ya aku iki. Iya ya, Cak. Pak, kalau aku tapi aku baru setengah, Pak. Belum anu. Mas, maaf ya. Kan aku apa itu? Kan tuh bilang rasional positif, Pak. Ya berarti memenuhi yang sama itu syarat-syaratnya. Terus masih dalam aku masih dalam bentuk 1/2 A plus 1/2 dikali A plus B lebih dari sama dengan akar AB gitu. Nah, itu kan masing-masing ruas saya kali 2, Pak. Nanti kan ketemu A plus B lebih dari sama dengan 2 akar AB. Nah, kalau bukti langsung itu yang kita lakukan, mengerjakan di sebelah kiri, nanti jadi kanan gitu loh. Guys, tidak kerja dengan dua-duanya. Paham nggak maksud saya? Kayaknya ketemu deh, sebentar. Kalau ini saya bandingkan dengan ini. Dari A plus B kuadrat. Mana toh? Salah, guys. Kok nggak bisa? Ya, saya pengen bandingin ini sama ini. Ini saya coret-coretan kabeh. Nah, ini sama ini. Ini sama ini. Gede mana? Kan A plus B kuadrat itu positif. Ya kan? A min B kuadrat juga positif kan? Ya, Pak. Ya enggak? Dan ini positif dikurangi positif. Berarti kan yang ini pasti lebih kecil dari ini toh. Berarti ini tandanya gini, ya enggak? Lebih dari sama dengan. Paham nggak maksud saya? Ya. Paham ya? Ngerti ya? Paham. Nah, Ya. padahal kan yang ini tadi sudah sama. Ya kan? Nah, kesimpulannya kan berarti A plus B kuadrat A plus lebih B dari A plus B kuadrat. kuadrat kan lebih dari sama dengan 4AB. 4AB. Ini kan ya enggak? Ya toh? Ya. Kita bagi 4 kan berarti jadi 1/4 A plus B kuadrat itu lebih dari sama dengan B, gitu kan? Ya. Udah tinggal diakar kedua ruas, gitu kan? Kalau Oh, iya. diakarkan Ya. berarti akar dari itu Setengah A plus B. atau langsung ya tak akar ya. Ini kan diakarkan berarti 1/4 diakarkan jadi setengah. Gitu. Setengah Ya. A plus B. A plus B lebih dari sama dengan akar AB. Akar AB. Bukti langsung. Begini. Jadi yang kita perlu tambahkan lebih dari 0A. Ini juga berarti perlu ya.
bahwa kenyataan A minus B itu pasti positif. Nah ini, saya kira ini yang perlu ditambahkan. Ini rakanggo. Nggak penting. Kayaknya coret-coretan kok. Nah, rampung guys. Ya. Itu ya. Ya, saya juga belajar. Orang karuan ketemu ya. Gawe soal ya orang tak garap kok. Ya ini bukti langsungnya. Ini bukti langsungnya ya kalau belum ketemu ya dicoba-coba. Kalau pakai untuk bukti langsung, berarti yang kalian lakukan adalah jika AB-nya bilangan real positif, maka ininya diingkar. Ya, nanti diturunkan kontradiksi. Ya, paham nggak ya maksud saya? Atau kita coba ya? Coba Pak, masih bingung Pak, yang itu kok bisa, yang itu bisa kok A plus, yang itu loh Pak. Kok bisa A plus B kuadrat, A plus B dikuadratkan lebih besar dari, maksudku kok bisa jadi, yang kanannya itu bisa jadi A plus B dikuadratkan, min A min B dikuadratkan gitu loh Pak. Kenapa ini dihubungkan sama ini gitu? Ya, ya. Ya itu wahyu. Wahyu. Wangsit. Ya itu wangsit dari pengalaman. Kan kita mau bandingkan ini, kan intinya tuh kita harus memunculkan AB kan, Dek? Nah, AB-nya itu bisa muncul kalau dari kuadrat sama kuadrat itu ya dari A plus B kuadrat dikurangi A min B kuadrat gitu loh. Mudah nggak? Nah, baru muncul AB-nya. Nah, terus kita hubungkan dengan A plus B gitu loh. Paham nggak? Kan kita harus menghubungkan AB dengan A plus B. Paham nggak? Nah, kan yang paling mungkin ini dikuadratkan. Nah, kalau dari kuadrat, ya caranya muncul AB, berarti harus hilang A kuadrat sama B kuadratnya. Supaya A kuadrat hilang. Nah, kenapa harus begitu? Ya nggak harus. Tapi paham. Gitu ya. Jadi makanya memang nggak mudah ya kayak gini tuh. Meskipun prinsipnya kita tahu, tapi kita harus jalan dari mana? Saya tadi ada nyoba-nyoba toh. Ya, gitu ya. Itu susahnya pembuktian tuh kayak gitu. Nah, kalau bukti tidak langsungnya, ya. Kita buktikan bareng-bareng apa buat renungan kalian di akhir pekan. Kan ini mau berakhir pekan loh. Ini sudah jam 10:30 ya. Yang ada yang di Wita, ada yang 11:30-nya harus ini, ada yang cowok nggak di Wita? Ada cewek semua, Pak. Cewek semua, ya wis. Berarti bisa kita tambah sedikit lagi atau sudah cukup? Boleh sedikit lagi, boleh Pak. Ah, ya sedikit. Berarti tidak langsung ya? Ya. Berarti tidak langsung. Oke, bukti nggak langsungnya berarti kita punya A dan B bilangan real positif, dan kita andaikan kebalikannya. Andaikan setengah dari A plus B, itu berarti lawannya tadi kurang dari ya. Kurang dari SIRT AB. Ini. Nah, dari sana, jadi ini dikuadratkan, ini kayaknya bisa langsung dikuadratkan. Ini ya, B kuadrat, sama dengan apa berarti? 1/4 itu Pak. Ini harusnya pakai kurung ya. Ini ya, kalau mau nulisnya seperti ini. Berarti tadi berapa? 1/4 kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Kita punya fakta dia kurang dari akar AB. Nah, kurang dari. Nah, kalau ini kita boleh pakai ya, karena kan ini kita miliki, diandaikan. Paham nggak ya? Ngerti lah ya. Kalau tadi nggak bisa kita pakai karena kita mau menuju dari sebelah kiri ke kanan. Kalau ini boleh kita pakai karena kita mengandaikan ini terjadi gitu loh. Paham lah ya? Ya. Kalau ini tadi kan ini yang harus kita buktikan gitu loh. Kalau kamu ngutek-ngutek ini ya
Ya Pokoknya salah. karena itu yang dibuktikan jadi nggak boleh dipakai ya Pak. Ya, kalau ini kan kita andaikan ini Sudah terjadi. diandaikan. Berarti kan ini kita anggap benar gitu loh. Paham ya? Maka boleh kita pakai. Jadi ini dikuadratkan juga kan yang di kiri. Kuadrat. Gitu. Nah, simpulannya berarti tak kalikan 4 wae lah. Dan yang kiri hilang. Perempatnya. 2AB gitu kan. 2AB plus B kuadrat dari 4AB. kurang dari 4AB. Kurang dari 4AB berarti. Terus kita cari pembentuk 4AB gitu nggak sih? Enggak juga sih. Kalau ini kan enggak ada hubungannya 4AB. Kalau ini tadi kan sebenarnya tujuan saya bukan nyari 4AB-nya, tapi nyari AB. Udah ngerayo. Lah muncul 4-nya kan karena efek ya perhitungan ini, tapi intinya kan harus ada AB-nya. 4-nya saya nggak peduli. Ya ini karena efeknya perhitungan. Ya kalau bisa malah nggak usah ada 4 gitu ya. Tapi kan karena ada 4 jadi muncul setengah yang tadi juga ya. Nah, gitu. Tapi intinya gimana cara menghubungkan dari A plus B supaya jadi ada akar AB gitu. Tadi ceritanya gitu. Kalau awal tadi. Kalau ini kita andaikan ini salah, maka ini bisa kita pakai. Andaikan ini benar tuh. Andaikan ini terjadi. Jadi ini bisa kita pakai. Terus apa nih? Pindah ruas bisa ya? Pindah ruas, Pak. Bisa. Jadi apa berarti nih pindah ruas? Kuadrat min A 2 kuadrat plus B kuadrat. min 2AB plus B kuadrat. Kurang dari 0. Ya. 2AB plus B kuadrat. Min kurang 2AB, dari Pak. 2AB plus B kuadrat. Benar ya? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Nah, berarti kan Kak, itu bisa difaktorkan ya? Yang atas itu. Bisa. A min B kuadratnya enggak? B. Nah, Tapi kan itu bilangan real positif, Pak. Jadi lah ya itu justru kontradiksi gitu kan. Oh, Nah, paham nggak? iya. Justru itu yang kita pengen cari kan. ya, Betul. Pernyataan ini kan tidak bisa terjadi kalau ada B-nya real positif kan. Paham nggak? Paham. Nah, karena A plus min B kuadrat kok dia kurang dari 0, maka A dan B harusnya bilangan kompleks. Gitu kan? Kontradiksi. Nah, wes, rampung seperti ini. Paham ya? Jadi, pernyataan ini harus diingkar. Apa berarti setengah dari A plus B kuadrat itu harus lebih dari sama dengan Akar A kali B. akar B. Itu ya. Sip. Paham ya? Paham. Ngerti kan? Ya, harus gitulah pokoknya. Sip. Kira-kira itu ya buat hari ini ya. Nanti silahkan latihan sendiri. Saya nggak kasih tugas pertemuan inilah. Banyakkan tugas nanti saya pusing juga. Moment aku ngoreksi ini. Ya, tapi ya itu tergantung kalian sendiri ya. Monggo silahkan belajar. Nanti yang pengen belajar, yang nomor 1, saya kira bisa ya ngikutin yang X kali Y tadi ini hanya diganti. Karena nanti satu hal saja yang tidak lengkap itu ya kalau di matematik jadi bisa merubah makna ya. Jadi kalian tulis X dan Y adalah bilangan rasional, berarti X, Y-nya X sama dengan A per B. Hanya bilangan bulat itu tidak cukup ya. Masih kurang. Harusnya ada tambahan A dan B-nya, FB-nya 1 dan B-nya tidak sama dengan 0. Ini yang tadi yang tulisan saya yang kurang-kurang itu ya mohon dimaklumi. Maklumi. Tapi kalian nulisnya sebaiknya begitu. Kayak ini juga nanti bisa pakai langsung. 1 dan 2 bisa pakai langsung. Terus 3 dan 4 saya kira juga pakai langsung bisa. Yang 5 sama 6, nomor 5 saya kira harus pakai tidak langsung. Bisa pakai pengandian ya. Saya kira ini pakai reduksi atau absurdum harus ini. Kalau yang nomor 6 tadi sudah ya. Bisa bukti langsung, bisa tidak langsung. Tapi 1 sampai 4 saya kira paling mudah pakai bukti langsung. Yang nomor 5 pakai bukti tidak langsung yang reduksio atau absurdum tadi. Ya. Itu nanti bisa dicoba. Nomor 5 ini pembuktiannya saya kira harus kalian coba karena ini salah satu teorema yang sangat populer di teori bilangan ya. Bahwa banyak bilangan prima itu sebanyak tak hingga. Itu cara buktikannya. Jadi harus diandaikan sebanyak berhingga. Gitu kan. Nanti terjadi kontradiksi. Tuh. Ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Nah, ini sekali lagi materi yang ya semuanya penting ya, tapi tapi kan menurut saya kalian harus belajar banyak dari materi kita. Ada yang sepertinya ngecek? Ada yang ditanyakan? Apa tadi? Tuh, saya kok. Iya. Nah, kok nggak muncul chatnya? Stop share dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Di kolom chat itu ada pertanyaan. Apakah benar nanti di atas semester 5 itu ada penjurusan? Nah, kalian kan ini sudah melakukan memulai kurikulum baru ya. Kurikulum yang 2020 yang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu ya. Apa MKKB apa itu namanya. Nah, nanti bentar, saya pernah nge-share ya. Bentar ya, tak sharekan ya. Ini saya kira hal yang penting. Cuman kemarin pas ini nggak tahu sudah pernah dibahas belum. Nanti ya. Saya bikin itu tuh di mana ya? Kurikulum.